Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit apa yang baru saja kita baca. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita kemuliaan, keberkahan dari apa yang sudah kita dengarkan daripada ucapan orang yang saleh, orang yang mulia, yang mana lisannya selalu berzikir kepada Allah, hatinya selalu ingat kepada Allah, waktu-waktunya, saat-saatnya. Dan di antara apa yang disampaikan oleh beliau Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab, di antara yang dibaca tadi oleh guru kita Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Munawwar, beliau mengingatkan kepada kita bagaimana kita menyambut bulan Ramadan. Hendaknya kita menjaga diri kita, membersihkan hati kita, karena ini bulan yang besar, bulan yang agung, bulan yang mulia. Jangan sampai kita masuk bulan Ramadan keadaan kita masih dalam berantakan, masih dalam keadaan belum baik, belum mendekatkan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dan di antara apa yang beliau sampaikan, yang mana insyaAllah Allah Ta'ala mudahkan kita untuk selalu istiqamah mendengarkan daripada apa yang beliau ucapkan, dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Beliau mengingatkan kepada kita bagaimana amalan-amalan yang mulia di kota Tarim sana, amalan salat tarawih, begitu juga setelahnya, bagaimana salat tarawih itu banyak sekali ya di kota Tarim, bukan hanya satu tempat saja, setiap masjid, bahkan di waktunya pun dibeda-bedakan dengan tujuan, dengan maksud agar bisa orang itu salat berkali-kali, ya bukan hanya sekali. Di antaranya adalah beliau mengatakan bahwasanya ada qasidah-qasidah yang sangat dianjurkan untuk kita mendengarnya, ya, yaitu peringatan-peringatan di dalamnya. Yang mana juga di antaranya beliau Al-Habib Alwi menyebutkan apabila masuk daripada malam pertama bulan Ramadan nanti, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis menyebutkan juga Rasulullah SAW akan membuka segala pintu surga dan akan menutup daripada segala pintu neraka. Ini adalah kenikmatan. Begitu juga setan-setan itu akan dibelenggu semuanya, ya. Nah, lalu beliau mengatakan apabila malam daripada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala pahala puasa. Ya, pahala puasa. Ada sebagian ulama mengatakan bukan hanya pahala, sak puasanya juga batal, artinya wajib qadha nantinya. Apa saja 5 amalan tersebut, 5 perbuatan. Yang pertama adalah berdusta. Yang kedua adalah ngomongi orang, gosip. Yang ketiga adalah mengadu domba. Yang keempat adalah sumpah palsu. Yang kelima adalah memandang segala sesuatu yang tidak boleh dipandang dengan syahwat, ya, memandang dengan syahwat. Nah, ini tadi 5 hal ini. Ini 5 perkara ini tidaklah Rasulullah SAW menyampaikan sebagaimana di dalam salah satu daripada penyampaian Habib Salim bin Abdullah Syatili. Tidaklah Rasulullah menyampaikan 5 hal ini kok di bulan Ramadan lebih ditekankan, kecuali memang ini adalah sumber daripada segala kemaksiatan, segala perbuatan dosa. Maka karenanya beliau menyampaikan Rasulullah SAW 5 ini tinggalkan. Berhasil tinggalkan di bulan Ramadan, selamat selama setahun sampai tahun Ramadan yang akan datang, dan begitu seterusnya. Nah, maka karenanya ini 5 hal perkara ini yang harus kita jauhi sebisa mungkin, sekuat mampu kita, sebisa kita, ya. Jangan pakai nanti ada karena wah sudah berat, enggak, sekuat mungkin, semampu mungkin, ya. Apabila kita ada di dalam keadaan tenggelam di lautan, maka apa yang akan kita lakukan? Sebisa kita akan kita mengelangi, sebisa kita akan berenang, sebisa kita akan bergerak sampai kita selamat. Dan begitulah keadaan kita ketika menghindari, menjauhi daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Nabi SAW, khususnya di bulan Ramadan. Dan beliau pun menyebutkan, ya, dan Habib Salim pernah menyebutkan juga bahwa 5 hal ini, kalaupun kita mengambil pendapat ulama bahwa 5 perkara ini tidak membatalkan puasanya, tapi hanya membatalkan pahala puasanya, maka manfaatnya, kata Habib Salim, beliau mengatakan, maka manfaatnya juga tidak ada. Cuma ente tidak qadha, kata beliau. Cuma ente tidak apa? Tidak qadha, tapi dapat tidak pahalanya? Tidak. Ibarat orang sudah kerja, dia kerja di suatu tempat tapi tidak dapat gaji, tidak ada gunanya. Nah, begitulah yang harus kita perhatikan, yang harus kita fahami bersama-sama. Begitu juga beliau menyebutkan
bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ya, berapa banyak orang-orang itu yang puasa hakikatnya dia tidak berpuasa, tapi dia hanyalah meninggalkan makan dan minum saja. Dia hanya kehausan dan kelaparan. Dan berapa banyak orang yang bangun malam, sholat tahajud, tapi hakikatnya tidak bangun malam, hanya begadang saja. Ya walaupun dia sholat malam, tapi tidak mendapatkan pahala apa-apa. Dan beliau pun menyebutkan, ada satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan, ya, setiap amal daripada anak Adam, kata Allah Ta'ala, itu pasti akan ada bagiannya masing-masing. 10 atau kelebihannya sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa, kata Allah Ta'ala. Kalau puasa, aku yang akan memberinya. Makna yang sering kita pahami adalah, kecuali puasa aku yang akan memberinya, artinya Allah yang akan mengambil bagian itu sendiri. Allah yang akan ngasih sendiri. Tapi di dalam makna yang lain, Al-Habib Salim Abdullah Syatiri beliau menyebutkan makna yang bagus sekali, yang insya Allah kita harapkan ini juga. Beliau menggambarkan, memberitahu begini, bahwa nanti ketika ada di padang mahsyar, orang-orang itu akan saling menuntut satu sama lain. Ya. Si fulan nuntut sama si fulan nuntut sama, terus sampai ada orang ini tidak ada yang dia miliki kecuali hanya dosa. Karena pahalanya sudah diminta. Ya Allah, fulan ini pernah dolimi saya. Datang lagi yang lain. Ya Allah, fulan pernah dolimi saya. Terus akhirnya pahalanya diambil, habis pahala. Kalau sudah habis pahala, apa yang dia sekarang? Ya Allah, fulan buat dolim kepadaku. Loh, masih ada? Iya. Mana pahalanya? Sudah habis. Kalau begitu dipindah. Dosa orang yang didolimi kasihkan kepada orang yang berbuat dolim. Maka sampai sudah habis orang yang nuntut kepada seseorang itu tadi, maka disitulah Allah Ta'ala mengatakan, wahai hambaku, ini engkau masih punya celengan pahala. Pahala apa? Puasa. Fa'ana adzibi, nanti aku yang akan membalas. Artinya pahala puasa disimpan sama Allah, tidak diberikan secara langsung, karena pahala puasa itulah untuk senjata terakhir bagi hamba tersebut agar selamat, walaupun dia ahli orang zalim, ahli maksiat, tapi keadaan dia terselamatkan karena puasanya tadi, karena pahalanya puasa. Allah yang punya jaminan dalam hadis tersebut. Nah, inilah kemuliaan daripada bulan puasa tersebut. Begitu juga disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Rajab itu memiliki kemuliaan daripada semua bulan, seperti kemuliaan Al-Qur'anul Karim dibanding daripada semua kitab atau semua kalam manusia. Ya, pasti lebih afdal Al-Quran. Ya. Bahkan dalam menata Al-Quran saja, menata kitab, hendaknya Al-Quran taruh paling atas. Ya, kalau ada kitab tafsir, kitab hadis, kitab tafsir itu paling atas. Ya, dan lain sebagainya. Begitu juga kemuliaan bulan Sya'ban dibanding bulan-bulan yang lain, seperti kemuliaanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibanding daripada umat Nabi Muhammad, Allah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu kemuliaan Ramadan daripada seluruh bulan itu seperti kemuliaan Allah dibanding daripada semua makhluknya. Nah, maknanya di sini adalah kemuliaan yang tiada duanya. Maka karena itu Habib Alwi ini tidak ngomong begini, tidak ngasih tahu sama kita, tidak ngasih tahu ketika itu di zamannya beliau dan kita sampaikan sekarang ini. Tujuannya cuma satu, biar kita ini mengagungkan Ramadan. Jangan sampai kita ini Ramadan dianggap biasa-biasa saja. Ya sudah Ramadan ya puasa, habis itu nanti kita tunggu lebaran, mudik, selesai, balik lagi pekerjaan seperti biasanya. Atau kita orang yang tidak peduli dengan Ramadan karena kita sibuk dengan dunia yang urusannya sama bulan Masehi, akhirnya berantakan. Naudzubillah min. Maka karenanya harus lebih ya. Dan alhamdulillah Allah Ta'ala kasih nikmat buat kita di negara Indonesia. Ya alhamdulillah, yang sekolah ya pulangnya tidak seperti biasanya. Ini yang ana tahu, betul. Yang kerja kantoran atau yang tokoan ya pulangnya tidak seperti biasanya. Ada waktu yang lebih cepat, dan begitulah keadaannya. Dia ngasih nikmat. Maka karena itu ambillah kesempatan yang mulia ini
jangan kita sampai sia-siakan. Dan insya Allah banyak sekali kemuliaan bulan Ramadan daripada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita tidak maknai secara keseluruhan, tapi kita yakini bahwa memuliakan bulan Ramadan dengan mendengar ucapan beliau orang-orang yang soleh, para aulia Allah, kita yakini dengan itulah Allah jadikan bulan Ramadan di hati kita memang benar-benar sebenar-benar semulia-mulianya bulan, sehingga kita dapat mengagungkan, memuliakan dan menjadikan bulan Ramadan kemuliaan di dunia, dan nanti kita mendapatkan kemuliaan di akhirat disebabkan karena memuliakan bulan Ramadan. Sebagaimana beliau Al-Habib Alwi mengisahkan, ada seseorang yang dia itu tukang maksiat, sehari-harinya tidak baik, sehari-harinya perbuatannya tidak pernah ingat sama Allah Ta'ala. Tapi kalau setiap mau masuk bulan Ramadan, yang dia lakukan apa? Bersihkan dirinya, tobat, tidak mau maksiat sama sekali, mandi, sholat taubat, taubatan nasuha, pakai wangi-wangian, pakai baju yang baru, sholat isya berjamaah, taraweh berjamaah, tobat sama Allah Ta'ala dari semenjak maghrib malam Ramadan sampai 1 bulan penuh. Setelah itu meninggal dunia orang tersebut. Bertiap tahun seperti itu. Ketika meninggal ada tetangganya yang lihat dalam keadaan enak, padahal tetangganya yang dimimpi ini tidak ikut takziah. Alah, kayak wong ra bener ya. Ketika dia dilihat, keadaanmu kok nikmat, Masya Allah, engkau dalam kubur keadaan yang luar biasa. Beliau mengatakan, karena aku memuliakan bulan Ramadan. Ada juga seorang Yahudi yang mana dia itu memberi peringatan kepada siapa? Anaknya yang makan di hadapan daripada orang-orang muslimin yang sedang berpuasa. Nah, kalau yang muslimnya malah ngasih makan anaknya di hadapan muslimin yang lain yang sedang puasa, namanya apa? Nah, kurang ajar, malah menghinakan. Naudzubillah min. Ini Yahudi. Kemuliaan yang dia lakukan karena memuliakan orang yang puasa, Allah tidak lupakan. Allah berikan kepada hamba tersebut sebelum meninggalnya sesaat saja dia menjadi seseorang yang bertobat kepada Allah, masuk Islam, mengucap 2 kalimat syahadat, tidak lama kemudian meninggal dunia. Tetangganya melihat keadaannya dia sehari-harinya bukan Islam, tapi ketika masuk Islam disolati seperti muslimin. Semua tetangganya dimimpi dengan mimpi yang sama. Apa yang dimimpi? Dalam keadaan yang nikmat, keadaan yang luar biasa, di dalam taman daripada taman surganya Allah, masih dikubur. Subhanallah, apa gerangan yang Allah berikan kepadamu? Apa sebabnya? Amalan apa? Kami mau niru. Jawabannya adalah karena saya pernah negur saya punya anak untuk berakhlak dan beradab. Jangan kamu makan di hadapan para muslimin yang sedang berpuasa. Nah, ini kalau yang musliminnya malah membiarkan anaknya untuk makan, musliminnya malah memberi keadaan untuk anaknya makan di hadapan muslimin yang lain sedang puasa. Itu namanya apa? Kurang ajar. Waliyadzubillah min. Maka ikhwani rahimakumullah, mari kita ingat-ingat daripada kisah ini dengan tujuan untuk Allah Ta'ala jadikan hati kita memuliakan Ramadan dengan sebenar-benarnya. Dan juga Ramadan bukanlah sembarang bulan, karenanya kita minta kepada Allah sebagaimana Allah muliakan bulan Ramadan di hadapan daripada orang-orang yang memuliakannya, Allah juga memberikan kemuliaan bulan Ramadan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.